mati. Kita mati pasti menemui malaikat maut Israel. Nah itu pasti ada persiapan kayak apa cara supaya selamat menemui Israel ini. Jangan terlalu dipersulitnya. Jangan dipersulitnya. Ini Israel ini bisa mempersulit orang mati, bisa mempermudah orang mati. Contohnya mempersulit kayak apa? Israel ini pertama dia datang dengan wajah yang menyeramkan. Nah, ini mempersulitnya sudah nih. Wajah yang menakutkan sehingga hilang ingatan-ingatan kita. Kalau kita hafal kulhu kada hafal lagi gara-gara melihat wajah Israel itu macam itu. Orangnya kasar. Nah, ini tanda bahwa Israel ini mempersulit. Nah, Israel bisa datang kepada orang dengan mempermudah kematian, dengan wajah yang manis, dengan senyum, dengan bagus. Nah, jadi itu diperlukan persiapan kayak apa cara supaya menghadapi Israel ini dengan bagus. Karena dalam kubur munkar nakir dan seterusnya. Nah, jadi ujar Nabi tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababirah wa kasara bihi zuhural akasirah wa qassara bihi amalal qayasirah alladzina lam tazal qulubuhum an dzikril mauti napirah hatta ja'ahumul wa'du bil haqq fa'ardahum bil hafirah fanukilu minal qusuri ilal kubur wa min diya'il muhudi ila zulmatil luhud wa min mula'abatil jawari wal ghilman ila muqasatil hawami wad didan wa min at-tama'umi bit ta'ami wasyarab ila tamarrugi bit turab wa min unsil ishrati ila wahsatil wahdah wa min al-madja'il wa'iri ila al-masra'il wabil tanzur hal wajadu minal mauti hisna wa izza wattakhadhu min dunihi hijaban wa hirza wanzur hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza fasubhana man imparada bil qahri wal istila wasta'zara bistihqaqil baqa wa adalla asnatal khalqi bima kataba alaihim minal fana thumma ja'alal mauta makhlasan lil atqiya wa maw'idan bi haqqihim lil liqa wa ja'alal qabra sijnan lil ashqiya wa habsan dayyikan alaihim ila yaumil fasli wal qada falahul in'amu bin ni'amil mutazahirah walahul intiqamu bin niqamil qahirah walahu syukru bis samawati wal ardi walahul hamdu bil ula wal akhirah wassalatu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati zahirah wal ayatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Nah, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman itu biasanya dipakaikan dengan arti pengasih, karena Ar-Rahman itu untuk dunia dan akhirat, sedangkan Ar-Rahim itu dipakaikan biasanya maknanya penyayang,
karena Ar-Rahim ini hanya untuk akhirat. Nah, lalu artinya Allah yang Maha Ar-Rahman, pengasih, artinya bahwa Allah itu mengasih, memberi orang yang dia sayang dan orang yang tidak ia sayang. Allah itu mengasih, kada pilih kasih, kafir dikasihnya, orang Islam dikasihnya, orang fasik zalim dikasihnya, orang takwa dikasihnya. Nah, jadi tidak semua yang dikasih Allah itu menunjukkan disayang oleh Allah. Nah, kalau Ar-Rahim, nah ini Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Orang yang penyayang, Allah Maha Penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau mengasihi, Allah kada pilih kasih. Bisa-bisa makin jahat makin banyak diberi Tuhan. Tapi kalau Allah itu menyayangi, Allah kada sembarang menyayangi orang. Hanya orang-orang tertentu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang memecahkan leher orang-orang yang perkasa dengan kematian. Artinya sehebat apapun, seperkasa apapun manusia, dia akan pecah dengan datangnya kematian itu. Menghancurkan Allah tulang punggung Kisra dengannya kematian itu. Kisra itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Persia. Raja-raja Persia itu disebut dengan gelar Kisra. Dan dengannya kematian pula dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar. Kaisar itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Romawi. Raja-raja Romawi itu dipakaikan kalimatnya kaisar. Kalau Persia Kisra. Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar yang hati mereka senantiasa lari dari ingat kematian, sehingga datang kepada mereka janji yang benar, maka menjatuhkan mereka dalam kuburan. Maka mereka itu dipindah dari istana ke kuburan, dari terangnya tempat tidur kepada gelapnya liang lahat, dari bermain-main dengan gadis-gadis dan anak-anak muda dipindah kepada kerasnya penderitaan dengan binatang-binatang kecil dan ulat-ulat, dari merasakan kenikmatan makanan dan minuman dipindah kepada berguling-guling di tanah, dari kejinakan hati dipindah berkumpul kepada keliaran hati karena sendirian, dan dari tempat tidur yang empuk ke tempat jatuh yang keras. Itulah yang disebut dengan kematian tadi atau al-maut itu. Maka perhatikanlah apakah mereka menemukan binting-binting dan kemuliaan dari kematian itu, dan dinding dan penjagaan dari kematian. Padahal penjagaannya, pemeliharaan kesehatannya, obat-obatannya, perawat-perawatnya cukup. Raja-raja
tapi itu sedikit pun kada akan bisa menunda ajal, menunda kematian. Kada ada pengaruhnya. 1000 bisi perawat menjaga kesehatan. Itu kalau presiden, dokter mata ada spesial, dokter hati ada spesial, dokter tulang ada spesial, dokter hati, jantung, ginjal ada spesial semua. Jadi bila sakit mata panggil dokter mata, sakit gigi dokter gigi panggil. Tapi sekian dokter itu banyak, kada akan bisa menunda ajal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berobat itu jangan sedikit ada dalam hati, hendak panjang umur. Berobat itu sebutin aja tujuannya mengurangi sakit, itu aja. Apa berobat? Supaya jangan tapi sakit. Memanjangi umur, obat itu kada bisa memanjangi umur. Bahkan kalau dengan obat bisa balakas mati. Jadi obat itu tujuan apa? Mengurangi sakit. Sakit gigi minum obat supaya kawa guring, itu benar aja. Kalau menunda umur kada kawa. Dan perhatikanlah, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar. Kalau sudah mati kada terlihat lagi orangnya, suaranya pun kada terdengar lagi. Banyak manusia yang berlindung daripada kematian, padahal di perlindungan itu kematiannya menunggu. Banyak kayak itu. Ini garing nak berobat dibawa ke Banjar, ternyata malaikat maut menunggu di rumah sakit Ulin sudah nama adanya. Dia sampai ambulan ke sana, belum turun pada motor ambulan sudah habis. Jadi kita mencari tempat berlindung dari kematian, atau di tempat itu sudah bertunggu. Maka Maha Suci Tuhan yang bersendiri dengan keperkasaan dan kekuasaan, dan mengutamakan dirinya dan hak kekalnya, dan menghinakan semua jenis makhluknya dengan fana kebinasaan. Kemudian menjadikan kematian itu sebagai jalan selamat bagi orang-orang yang bertakwa, dan janji bagi mereka untuk berjumpa dengan Tuhannya. Kematian itu merupakan jalan selamat bagi orang yang takwa. Karena orang takwa, bagaimanapun mereka kelihatan senang hidup dalam dunia, tetap ada merasa kada nyaman. Sarba ada, apa yang kurang sudah kada ada lagi, semuaan cukup. Bagi orang takwa tetap hatinya tuh kada mau nyaman. Kenapa? Karena mereka selalu dihantui, dibayangi menghadapi kematian itu husnul khatimah atau kada. Nah, begitu mereka mati, selesai. Jadi mati itu merupakan jalan selamat, pintu keluar yang baik bagi orang-orang yang takwa tapinya. Allah menjadikan kuburan itu tahanan, penjara bagi orang-orang yang celaka, dan penjara yang sempit atas mereka sampai hari keputusan dan penetapan hari kiamat. Maka baginya Allah pemberian anugerah dengan kenikmatan-kenikmatan yang nyata, dan baginya Allah pembalasan dengan siksaan-siksaan yang memaksa, dan baginya syukur di langit-langit dan bumi, dan baginya pujian di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan salawat dicurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang nyata dan tanda-tanda bukti yang cemerlang, dan atas keluarganya dan para sahabatnya, dan curahkan ya Allah kesejahteraan yang baik. Adapun sesudah itu maka layak
dengan orang yang kematian itu tempat jatuhnya, tanah itu tempat tidurnya, ulat itu teman kejinakannya, malaikat munkar dan nakir itu teman duduknya, kuburan itu tempat tinggalnya, perut bumi itu tempat tetapnya, hari kiamat itu janjinya, dan surga atau neraka itu tempat kedatangannya. Nah, semestinya bagi orang yang demikian itu bahwa tidak ada baginya pikiran kecuali pada kematian. Tidak ada ingatan kecuali padanya. Tidak ada persiapan kecuali baginya kematian. Maka tidak ada pemikiran kecuali padanya kematian. Tidak ada penglihatan kecuali kepadanya kematian. Tidak ada penaikan kecuali atasnya kematian. Tidak ada perhatian kecuali dengannya kematian. Tidak ada daya kecuali sekitarnya, dan tidak ada penantian dan penungguan kecuali baginya kematian itu. Jadi artinya Imam Ghazali dalam keterangan ini menyampaikan agar bahwa manusia yang bakal mati itu hendaknya mempersiapkan sesegeranya dan persiapan yang sebaik-baiknya tentang kematian itu. Dan patut bahwa ia menganggap dirinya termasuk orang-orang yang mati, dan ia melihatnya pada penghuni-penghuni kubur, karena sesungguhnya tiap-tiap yang akan datang itu dekat, dan yang jauh adalah sesuatu yang tidak akan datang. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pandai itu, ujar Nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang mendudukkan dirinya, artinya menghisap dirinya, dan beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, itu orang yang pintar, ujar Nabi kita. Jadi naik haji itu seringkali dicontohkan dengan orang mati. Musafir haji itu seringkali dicontohkan oleh para ulama-ulama dengan kematian. Nah, kita musafir haji itu atau seumpama haji, musafir apa misalnya, itu pasti kita sebelum musafir itu mempersiapkan segala-galanya untuk kenyamanan musafir itu. Kita pasti tahu sudah menurut jadwal yang ada dari terapel nih, ada jadwalnya sudah. Kita di Banjarmasin kada bermalam, nah di Jakarta mungkin kada bermalam juga, kayaknya di Jeddah bisa bermalam semalaman. Hamba itu hanya kena ke Madinah sekian hari, nah kayaknya di Mekah sekian hari. Nah itu laksana orang yang mati. Kan orang mati ini pertama dia dalam kubur, sampai waktunya dibangkit dari kubur, dihalau menuju padang mahsyar. Nah dari padang mahsyar itu dia akan menjalani macam-macam proses, mulai daripada timbang hisab, hitungan, kemudian kena ditimbang amalnya dalam keadaan yang sangat serba sulit. Nah di situ kita pasti memperhitungkan. Dan orang naik haji tadi memperhitungkan, karena aku mau di Jeddah, mau di Banjar, kada perlu ada baju karena kada bermalam juga. Jadi baju segan di Banjar kada usah ada.
Nah, baju selain di Jakarta kada perlu ada, karena di Jakarta singgah setumat aja. Nah kayaknya di Jeddah bermalam semalamnya perlu baju, jadi baju yang di Jeddah ini dibuat di tas nang di tangan aja. Nah kayaknya di Madinah sekian hari ada persiapan semua. Kita di Madinah baju sekian hari, baru sekian lambar baju, sekian macam persiapan kita. Kayaknya di Mekah sekian hari sudah matang kita persiapkan, mulai berbulan-bulan belum tolak umrah haji sudah ada persiapan itu. Nah jadi itu sebenarnya pelajaran orang mati, pelajaran bagi orang mati. Kita mati pasti menemui malaikat maut Israel. Nah itu pasti ada persiapan kayak apa cara supaya selamat menemui Israel ini. Jangan terlalu dipersulitnya, jangan dipersulitnya. Ini Israel ini bisa mempersulit orang mati, bisa mempermudah orang mati. Contohnya mempersulit kayak apa? Israel ini pertama dia datang dengan wajah yang menyeramkan. Nah, ini mempersulitnya sudah nih, wajah yang menakutkan, sehingga hilang ingatan kita. Kalau kita hafal kulhu kada hafal lagi gara-gara melihat wajah Israel itu macam itu, orangnya kasar. Nah ini tanda bahwa Israel ini mempersulit. Nah, Israel bisa datang kepada orang dengan mempermudah kematian, dengan wajah yang manis, dengan senyum, dengan bagus. Nah jadi itu diperlukan persiapan kayak apa cara supaya menghadapi Israel ini dengan bagus. Karena dalam kubur munkar nakir dan seterusnya. Nah jadi ujar Nabi tadi, orang yang pandai itu orang yang sudah memperhitungkan dirinya dan dia sudah bekerja untuk persiapan sesudah mati itu. Nah, untuk persiapan sesudah mati. Jadi kalau berisi duit umpamanya banyak, duit banyak, nah, ini kada perlu. Karena bila aku mati undang 10.000 orang, kada perlu itu luput. Yang paling baik itu 10 juta itu lagi hidup, lagi sigar, nah amalkan jariah. Itu kayaknya wafat masih berduanya bayangkan kada jadi soal. Ini kesayangan di duit, mati hanya merapas duit. Bila aku mati kena menyampaikan aku 10.000 cari setiap orang baru sekian. Aku sudah mati itu kada ampun seorang lagi duit itu. Begitu kita tak mati duit itu sudah pindah, harta semuaan sudah pindah, kada ampun kita lagi. Mewarisnya hakul, ya hakul yang diwaris aku kada hendak kebanyakan malah bisa kada jadi. Itu tergantung waris, kan ampun waris itu harta. Nah jadi duit sekian banyak itu lebih baik sihat belum mati keluarkan dulu, jangan menunggu mati. Bila menunggu mati pahalanya kada seorang lagi nang sempurna, itu ahli waris nang pol dapat pahalanya karena harta ahli waris. Nah itu ngarannya beramal lagi hidup ba'da lima ba'dal maut untuk yang sesudah mati. Dan tidak mudah bersiap-siap untuk sesuatu kecuali selalu baru ingatan kepadanya, dan tidak selalu baru ingatan kepadanya kecuali ketika mengingat-ingat dengan mendengar segala yang mengingatkan kepadanya dan memandang pada segala yang memperingatkan atasnya. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan dari urusan kematian dan pendahuluan-pendahuluannya, segala yang mengikutinya, keadaan-keadaan akhirat, kiamat, surga dan neraka, sesuatu yang tidak boleh tidak bagi hamba dari mengingat-ingatnya secara berulang kali dan terus menerus dengannya, dengan berpikir dan melihat dengan penglihatan hati, agar demikian itu menjadi pendorong kepada persiapan itu. Maka telah dekat keberangkatan bagi yang sesudah kematian, lalu tidak ada tersisa dari umur kecuali sedikit, sedangkan para makhluk lalai daripadanya.
iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Al-Anbiya, artinya telah dekat kepada manusia dari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling.